Halo, 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 halo. Hai Sobat Nusantara dan sahabat Eljon dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama dengan aku dan Cia. Tentunya di Dongeng Nusantara. Nah, kira-kira siapa sih nih Sobat Nusantara dan sahabat Eljon yang gak tahu sama satu lagu yang ini? Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Cia tahu dong kak, itu kan lagu Indonesia Raya. Yap, bener banget Cia. Jadi potongan lagu tadi ini merupakan salah satu lagu kebangsaan nasional kita, yaitu Indonesia Raya. Nah, siapa sih yang nggak tahu lagu Indonesia Raya? Lagu yang tentunya merupakan satu-satunya lagu yang dikumandangkan dan diperdengarkan di seluruh penjuru dunia dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Nah, Cia, tadi sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya, tahu nggak siapa penciptanya? W.R. Supratman, bener kan kak? Ya, bener lagi nih Cia. Beliau bernama Wage Rudolf Supratman atau akrab disapa W.R. Supratman. Ia adalah seorang komposer hebat pada zamannya dan W.R. Supratman ini memainkan instrumental Indonesia Raya untuk pertama kalinya di Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan menurut kabar yang beredar, ia menampilkan pertunjukannya ini dengan penghayatan yang mendalam sambil meneteskan air mata. Betapa kagumnya ia membayangkan lagu ciptaannya ini menjadi pertanda bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Dan Wage Rudolf Supratman ini lahir di Somongari, Purworejo pada 9 Maret 1903. Dan nama Rudolf ini ia dapatkan ketika ibunya menikah lagi dengan seorang berkebangsaan Belanda. Dan sepanjang karirnya, Wage sempat mengagumi sosok wanita yang ditemuinya di Kongres Pemuda I pada tanggal 30 April 1926. Dan tebak siapa namanya? Namanya adalah Siti Sundari. Nah, jadi cerita sedikit nih tentang Siti Sundari ya. Siti Sundari ini merupakan wanita yang menjadi pusat perhatian dan primadona pada Kongres Pemuda I dan II. Ia ini dikenal sebagai perempuan yang pintar, cerdas, cantik, pemberani. Dia bahkan adalah seorang aktivis. Dia tuh mempraktekkan penggunaan bahasa Indonesia untuk pertama kalinya loh di dalam forum formal seperti pada Kongres Pemuda II itu. Dan pada suatu hari, ini adalah kisah cintanya ya. Pada suatu hari Wage ini membawa selembar kertas yang isinya bukan surat cinta, melainkan lirik dari lagu Indonesia Raya yang ingin dia ubah. Karena belum pernah sama sekali ia memperdengarkan lagu ini atau membiarkan orang lain untuk membaca lirik dari lagu ciptaannya ini. Dan bagi Wage sendiri, Sundari adalah salah satu orang yang istimewa untuknya dan ia menginginkan Siti Sundari ini untuk membaca secari kertas itu dan menuangkan isi pikirannya ke dalam lirik yang ingin dia ubah. Dan senangnya bukan main untuk Wage, karyanya telah diubah kembali dan diubah ulang hasil buah pikir dari wanita yang ia kagumi. Namun kesenangan ini tidak berlangsung lama. Karena setelahnya Wage mendapati fakta bahwa wanita yang ia sukai, yang ia kagumi dan ia cintai ini telah menjalin kedekatan dengan seorang laki-laki. Dan bisa tebak siapa laki-lakinya? Pasti namanya ini sangat-sangat tidak asing karena ia merupakan Muhammad Yamin. Ya, jadi Siti Sundari ini menjalin kedekatan dengan Muhammad Yamin. Maka dari itu pantas saja terdapat beberapa kesamaan diksi nih dari lirik Indonesia Raya dengan puisi karya Muhammad Yamin yang berjudul Tanah Air yang dikeluarkan pada 1920 dan juga Indonesia Tumpah Darah yang dikeluarkan pada 1928. Nah,
Hal tersebut mengungkapkan bahwa adanya hubungan di antara kesamaan diksi dari puisi Muhammad Yamin dengan lirik lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman. Muhammad Yamin dikenal sudah dekat dengan Siti Sundari dan seringkali ia memang mengirimkan puisi kepada Sundari. Dan dari hal itulah Sundari mungkin saja terinspirasi dari diksi yang dikirimkan oleh Muhammad Yamin ini, lalu menuangkannya pada beberapa lirik dalam lagu Indonesia Raya. Seperti contohnya lirik Indonesia Raya, Tanah Air, Tumpah Darah, Tanah Mulia, Badan Jiwa. Ini bisa dengan mudah kita temui dalam puisi Indonesia Tumpah Darah karya Muhammad Yamin. Mengetahui wanita pujaan hatinya memilih pria lain yang merupakan teman seperjuangannya, pada akhirnya Muhammad Yamin dan juga Siti Sundari menikah pada tahun 1934. Dari pernikahannya ini, mereka hidup bahagia dan dikaruniai anak laki-laki yang bernama Dang Rehadian Sinajangsih Yamin. Sedangkan W.R. Supratman memilih untuk melajang sampai akhir hayatnya. Waduh, sedih banget ya Cia ya. Nah, jauh sebelum mengagumi Siti Sundari, Wage ini ternyata pernah loh menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama Salamah. Namun keluarga Wage tidak pernah mengakui Salamah sebagai istri sahnya. Setelahnya Wage berkelana tak tentu arah. Dalam kesepiannya ia kerap mengunjungi beberapa rumah saudaranya dan seringkali ia berpindah tempat, jadi nomaden gitu. Di tahun-tahun berikutnya, bahkan sekitar di 1938, Wage ini hanya melamun sambil sesekali memainkan biola di teras rumahnya, sampai pada akhirnya W.R. Supratman pernah mengatakan bahwa aku tak bahagia soal cinta. Semenjak saat itu, ia mengidap batuk yang tidak kunjung berhenti. Badannya jadi semakin kurus karena ia tidak selera makan. Dan bahkan hal ini membuat kondisi Wage menjadi semakin memprihatinkan. Wage Rudolf Supratman wafat pada tanggal 17 Agustus 1938, tepat di usianya yang ke-34 tahun. Masih terbilang sangat cukup muda ya, Sobat Nusantara. Dan meninggalnya ini adalah tepat 2 tahun setelah Siti Sundari dan juga Muhammad Yamin menikah. Ia dikebumikan di pemakaman yang ada di Surabaya dan sampai saat itu ia akan selalu dikenang sebagai pahlawan yang menciptakan lagu nasional Indonesia Raya. Wah, kisah cinta yang tragis dialami oleh seseorang yang hebat ya Kak. Nah, maka dari itu Sobat Nusantara, seringkali kita hanya mengetahui hasil dari usaha seseorang, namun kita tidak pernah tahu bagaimana jatuh bangunnya, bagaimana pengorbanan-pengorbanan yang ia lakukan di balik dari itu semua demi mendapatkan hasil yang tentunya sangat-sangat memuaskan. Terima kasih banyak Wage Rudolf Supratman atas karya-karyamu dan juga dedikasimu yang tentunya sekarang sudah didengarkan oleh ribuan pasang telinga yang akan kagum dan juga kemegahan oleh lirik dan juga instrumennya. Oke deh Sobat Nusantara dan juga sahabat Eljon, waktu aku dan juga Cia sudah usai menemani kalian. Semoga kalian suka dengan cerita ini, dan kalau kalian tertarik dengan dongeng-dongeng lainnya, jangan lupa untuk terus nonton dan pantengin channel YouTube kita Eljon TV dan juga Eljon Media. Oke, kalau gitu sampai jumpa.